Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Gustia dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang. Baiklah semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu erosi serta bagaimana proses dan dampak serta upaya untuk mengatasi erosi tersebut. Baiklah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian erosi. Erosi merupakan suatu proses penyikisan dan pemindahan partikel tanah akibat pengaruh angin, air, dan aktivitas manusia. Proses ini dapat berdampak negatif pada kesuburan tanah dan ekosistem secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu definisi erosi. Erosi merupakan proses alami yang terjadi ketika tanah tergerus oleh aliran air, tiupan angin, dan aktivitas manusia. Proses ini dapat mengakibatkan hilangnya lapisan tanah subur yang penting untuk pertanian dan ekosistem. Selanjutnya yaitu jenis-jenis erosi. Erosi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain erosi air, erosi angin, dan erosi glasial. Setiap jenis memiliki penyebab dan dampak yang berbeda, mempengaruhi lingkungan dan penggunaan lahan. Proses terjadinya erosi yaitu erosi adalah proses alami yang terjadi ketika tanah dan material permukaan bumi lainnya terangkat dan dipindahkan oleh bagian agen, seperti angin dan air. Memahami mekanisme dan tahapan proses erosi sangat penting upaya untuk pencegahan dan konservasi lahan. Selanjutnya yaitu um, mekanisme erosi. Mekanisme erosi meliputi pengangkatan butiran tanah oleh gaya eksternal seperti curah hujan, aliran air, dan angin. Proses ini dapat menyebabkan pengikisan lapisan yang subur, merusak ekosistem, dan berkontribusi terhadap penurunan kualitas lahan. Tahapan proses erosi. Tahapan proses erosi terdiri dari beberapa langkah: pengangkatan tanah, transportasi partikel, dan deposisi material. Setiap tahapan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti intensitas curah hujan, kecepatan aliran air, dan jenis tanah. Faktor yang menyebabkan erosi. Erosi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik alami maupun manusia. Memahami faktor-faktor ini penting untuk merencanakan upaya pencegahan yang efektif. Yang pertama yaitu faktor alam. Faktor alam mencakup curah hujan, kekuatan angin, dan kontur tanah. Hujan deras dapat menyebabkan limpasan air yang kuat yang mengakibatkan pengikisan tanah, terutama di lahan yang tidak tertutup vegetasi. Yang selanjutnya yaitu faktor manusia. Aktivitas manusia seperti deforestasi, pembangunan infrastruktur, dan pertanian yang tidak berkelanjutan memperburuk erosi. Praktik ini memengaruhi vegetasi yang menstabilkan tanah dan meningkatkan paparan tanah terhadap unsur cuaca. Ketidakstabilan tanah bisa disebabkan oleh faktor geologis dan aktivitas manusia. Tanah yang tidak stabil rentan terhadap longsor dan erosi, terutama di daerah dengan curah hujan yang tinggi dan kemiringan yang tajam. Selanjutnya yaitu dampak erosi. Erosi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap lingkungan, baik itu dari sektor ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Memahami dampak ini penting untuk menyusun strategi pencegahan yang efektif. Dampak lingkungan. Erosi tanah menyebabkan hilangnya kesuburan tanah yang berakibat pada penurunan produktivitas pertanian. Selain itu, erosi dapat mengakibatkan kerusakan habitat alami dan meningkatkan sedimentasi di perairan, mengganggu ekosistem akuatik. Selanjutnya dampak pada ekonomi. Erosi tanah berkontribusi terhadap kerugian ekonomi melalui penurunan hasil panen dan peningkatan biaya rehabilitasi lahan. Sektor pertanian menjadi salah satu yang
yang paling terdampak, yang akhirnya mengurangi pendapatan petani. Selanjutnya yaitu dampak sosial. Erosi juga berimbas pada tatanan sosial masyarakat, mengakibatkan migrasi penduduk akibat hilangnya lahan subur. Ketidakpastian sumber penghidupan dapat memicu konflik sosial atas sumber daya yang berkurang. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan erosi. Pencegahan erosi sangat penting untuk menjaga kualitas tanah dan mencegah kerusakan lingkungan. Beberapa metode seperti konservasi tanah, penggunaan penutup tanah, dan teknik reboisasi dapat dilakukan untuk menghadapi ancaman erosi. Konservasi tanah. Konservasi tanah mencakup berbagai teknik untuk menjaga struktur dan kesuburan tanah. Metode ini dapat meliputi terasering, pengolahan tanah minimum, dan penggunaan tanah penutup untuk mengurangi erosi dan mempertahankan kelembapan. Selanjutnya yaitu penggunaan penutup lahan. Penutup lahan seperti rumput dan tanaman penutup lainnya berfungsi untuk melindungi permukaan tanah dari hujan dan angin. Dengan menutup tanah, metode ini mengurangi laju erosi permukaan dan meningkatkan kesehatan tanah. Selanjutnya yaitu teknik reboisasi. Reboisasi merupakan upaya menanam kembali pohon di area yang telah terdegradasi. Penanaman pohon membantu mengikat tanah, mencegah erosi, dan meningkatkan biodiversitas. Ini adalah langkah vital untuk memulihkan ekosistem. Kesimpulan memahami erosi dan pentingnya pencegahan. Erosi merupakan proses pengikisan lapisan permukaan tanah yang dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Mengingat pentingnya menjaga kualitas tanah, upaya pencegahan erosi menjadi esensial untuk mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Rangkuman erosi. Erosi adalah pengikatan tanah yang diakibatkan oleh air, angin, atau aktivitas manusia. Prosesnya dapat menyebabkan hilangnya kesuburan tanah dan merusak ekosistem yang ada. Pemahaman akan mekanisme erosi sangat penting untuk mitigasi dampak dari erosi tersebut. Lalu, bagaimana sih pentingnya pencegahan erosi? Pencegahan erosi tidak hanya melindungi tanah dari kerusakan, tetapi juga menjaga keanekaragaman hayati dan kualitas air. Penggunaan metode seperti reboisasi, penutupan vegetasi, dan konservasi tanah menjadi kritis untuk menjaga kesehatan ekonomi. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai erosi, baik itu dari pengertiannya, proses, dampak, dan upaya pencegahannya. Sekian dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.